Halo Tribuners, kembali bersama saya Lisa Lestari di News Update Pos Belitung. Berita News Update hari ini yaitu mengenai Irjen Teddy Minahasa ditangkap terkait narkoba. Baru 4 hari jabat Kapolda Jatim. Dilansir dari Tribun News, kabar mengejutkan dari Korps Bayangkara, Jenderal Bintang 2 yakni Irjen Pol Teddy Minahasa terlibat kasus narkoba. Baru menjabat selama 4 hari, Kapolda Jatim Irjen Pol Teddy Minahasa dikabarkan terjerat kasus narkoba. Sontak kabar ini menjadi sorotan bahkan menjadi perbincangan publik di media sosial. Irjen Pol Teddy Minahasa diangkat sebagai Kapolda Jatim baru menggantikan Irjen Pol Niko Afinta imbas tragedi Kanjuruhan Malang. Dikutip dari Tribun News, Jumat 14 Oktober 2022, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI mendapatkan kabar jika Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa tertangkap kasus narkoba. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sahroni. Sahroni meminta ketegasan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk bisa menindak tegas para pejabat Polri yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal itu diungkap Sahroni dalam akun Instagram pribadinya @ahmadsahroni88. Ia meminta agar Listio memecat dan memidanakan anggotanya yang melakukan pelanggaran. Untuk informasi, Kepolisian Republik Indonesia kembali merotasi sejumlah jajaran perwira tinggi. Dalam surat telegram rahasia tertanggal 10 Oktober 2022, jabatan Kapolda Jawa Timur berganti perwira. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo membenarkan pergantian sejumlah pati Polri tersebut. Jabatan Kapolda Jawa Timur yang sebelumnya dijabat oleh Irjen Pol Niko Afinta kini akan diisi oleh Irjen Pol Teddy Minahasa. Niko dipindahkan dari jabatan Kapolda Jawa Timur untuk mengisi jabatan Sahli Sosbud Kapolri. Sedangkan jabatan yang ditinggal Teddy yakni Kapolda Sumatera Barat akan diisi oleh Irjen Pol Rusdi Hartono yang sebelumnya menjabat sebagai Widya Iswara Utama Sespim Lemdikat Polri. Keterlibatan Teddy Minahasa dalam jaringan narkoba dibeberkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022. Kapolri mengatakan beberapa waktu lalu Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan jaringan pengedar narkoba. Atas dasar itu, Kapolri kemudian meminta kasusnya dikembangkan. Ia mengatakan dari situ Polri melihat ada dugaan keterlibatan Irjen Teddy Minahasa. Dijelaskan bahwa kemarin pagi Polri telah melaksanakan gelar perkara. Selain itu, Kapolri juga meminta Kapolda Metro Jaya melanjutkan proses terkait penanganan pidananya. Seperti diketahui, Irjen Pol Teddy Minahasa baru menjabat 4 hari jadi Kapolda Jawa Timur. Dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan seluruh Kapolda dan Kapolres, Irjen Teddy Minahasa tidak hadir. Informasi soal penangkapan Irjen Pol Teddy Minahasa pertama kali diungkapkan pimpinan Komisi 3 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni. Sampai berita ini diunggah, belum diperoleh konfirmasi dari Irjen Teddy Minahasa. Tribun News juga masih mencari pernyataan dan menunggu keterangan dari Mabes Polri. Sebelumnya, Irjen Teddy Minahasa menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Irjen Teddy Minahasa menggantikan Irjen Niko Afinta berdasarkan perintah mutasi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mutasi tertuang dalam surat telegram tertanggal 10 Oktober 2022. Sosok Irjen Teddy Minahasa langsung menuai sorotan pasca profil serta daftar kekayaannya diketahui publik. Hingga saat ini memang masih dipertanyakan alasan sebenarnya Kapolri mencopot Irjen Niko Afinta dan digantikan dengan Irjen Teddy Minahasa. Seperti diketahui, Irjen Niko Afinta menuai sorotan juga setelah tragedi Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Ada banyak kemungkinan penyebab Irjen Niko dicopot dari jabatannya. Salah satunya adalah karena buntut tragedi Kanjuruhan Malang yang menyebabkan 131 orang meninggal dunia pada Sabtu 1 Oktober 2022. Peran Irjen Teddy Minahasa dalam jual beli narkoba akhirnya berhasil diungkap oleh kepolisian.
Ia diketahui telah turut serta menyisihkan barang bukti 5 kilo sabu-sabu saat penangkapan narkoba pada 13 Mei 2022 silam. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang diterima Tribun News, sebanyak 5 kilo barang bukti sabu diganti dengan tawas. Adapun penyisihan barang bukti itu dilakukan oleh Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara. Lalu, Teddy Minahasa mengenalkan Dodi untuk menjual barang bukti sabu itu ke wanita bernama Linda. Menurut gelar perkara, hal ini diketahui dari riwayat pesan Linda. Selanjutnya, Dodi menjual sabu itu ke Arif, rekan dari Linda. Dodi menjual sabu tersebut seharga 241 ribu dolar Singapura atau sekitar 300 juta rupiah. Dari hasil uang penjualan itu pun lalu diterima oleh Teddy Minahasa. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membenarkan adanya penangkapan terhadap Teddy Minahasa. Listio juga menyatakan akan menindak tegas pelaku kasus narkoba tak peduli pangkat dan jabatannya. Listio juga membeberkan kronologi awal hingga Teddy Minahasa ditangkap terkait kasus narkoba. Ia mengungkapkan pihaknya sempat menangkap anggota polisi berpangkat Bribka dan Kompol dengan jabatan Kapolsek. Sebelum 2 anggota polisi itu diamankan, Listio mengatakan pihaknya telah menangkap 3 orang yang merupakan warga sipil. Listio pun memerintahkan pengembangan dan mengarah ke penangkapan terhadap anggota polisi lain yang berpangkat AKBP, yaitu mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lalu kabarnya ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam kasus narkoba tersebut seusai Divpropam diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kapolda Sumatera Barat itu. Setelah itu, Listio mengungkapkan pada Jumat pagi Teddy Minahasa telah ditempatkan di tempat khusus. Pasca penangkapan itu, Listio meminta agar tetap diproses secara etik dan pidana. Demikian news update Pos Belitung hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.